Ya, anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, ketua kelas Mas Arjuna mana nih? Mas Arjuna, ya, pimpin berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Ke depan seperti biasa, Mas Arjuna. Ya, dengan berdoa tadi mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hari ini ada yang sakit? Yang sakit? Siapa yang sakit? Mbak Dini sih. Tapi strateginya sudah ada belum? Sudah? Ya. Mas Yosi sudah siap menerima pelajaran? Mas Chandra siap? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, Pak Guru akan mengabsen satu persatu seperti biasanya ya. Nanti yang Pak Guru absen silahkan bilang hadir sambil mengacungkan jari. Ya. Aldrian Adi Purnama. Andita Agatha, Aninda Virginia Putri, ya, Mbak Aninda dari tadi ketawa ke TV saja ya, baru hatinya berbunga-bunga. Arjuna Saputra, ya, Bayu Perwiono, Bima Surya Prayoga, Chandra Adi Pratama, ya. Daniswara, Diniksi, oh ya ini Mbak Dini yang kemarin katanya di kelas yang kemarin agak kurang enak badan kemarin ya, berarti hari ini ya emang benar sakit. Kita doakan aja untuk teman kita Mbak Diniksi di rumah istirahat agar cepat diberi kesembuhan agar besok bisa masuk dapat bergabung lagi dengan kita untuk belajar. Selanjutnya Ersita Putri Arsa. Mana Mbak Ersita? Oh ya. Fakira Fauzah Salsabila. Ya.
Fikri Hoirul. Ya. Kemarin nggak masuk, kenapa Mas Fikri? Sakit apa? Sakit hati apa? Oh, batuk. Kalau batuk harusnya hari ini memakai masker biar tidak menular ke teman satu kelas. Ya, yang lain juga itu nih, kalau misalkan masuk kelas batuk, pilek, usahakan pakai masker untuk menjaga kesehatan, ya. Hafiz Aditya. Ya. Inggit Anindita. Mana Mbak Inggit? Oh ya, Mbak Inggit. Siap. Muhammad Isko Al-Fatah. Radin Rutino. Iya. Rizky Ramadhani. Fehar Alfiantio. Mana? Iya, ya Mas Tio. Semangat ya Mas Tio ya. Sudah sembuh ya? Kemarin juga nggak masuk. Sudah sembuh? Ya, alhamdulillah. Wahyu Triwono. Zafira Azalia Putrianto. Ya, kemarin ini juga masuk. Enggak kemarin? Kemarin masuk enggak? Oh, masuk dia. Ya, masuk. Hosi Yahdan. Oh, kayak agak loyo. Semangat Mas Hosi. Semangat. Semangat, ya. Naufal Adiasta Tristan. Alhamdulillah. Ya, berarti hari ini yang tidak masuk satu Mbak Diniksi. Ya, anak-anakku semuanya kelas 5B, untuk hari ini kita memasuki materi baru. Sudah Pak Guru tampilkan di layar. Materi kita memasuki bab baru tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, pada kesempatan pada hari ini Pak Guru hanya mengambil pada topik yang pertama, yaitu tentang sifat cahaya. Nah, sekarang sebelum Pak Guru ke materi, kita memulai masuk di materi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya ini apa? Indonesia Raya. Oh ya, nanti kita menyanyikan lagu itu dulu. Nah, karena apa? Dengan lagu itu kita menunjukkan bahwa kita mempunyai apa? Mempunyai semangat nasionalisme. Bisa berdiri semuanya? Ya, yuk kita berdiri dulu. Sudah siap? Sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siap? Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sana aku berdiri, cantikkan diriku. Indonesia bangsaku.
duduk. Dengan kita menyanyikan lagu itu bahwa kita semua mempunyai semangat nasionalisme. Kenapa kita sebelum memulai pelajaran menyanyikan lagu nasionalisme, Pak? Nah itu apa? Karena Pak Guru juga ingin selain kalian mendapatkan ilmu pelajaran di sekolah, itu Pak Guru juga ingin kalian terbentuk karakter pada diri kalian. Nah itu apa? Karakter menunjukkan cinta tanah air. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin menanyakan, saat kalian kemarin di kelas 3 maupun di kelas 4 sudah belajar tentang materi yang namanya cahaya ataupun sumber cahaya? Harusnya sudah itu. Ya, sumber cahaya. Cahaya udah dari lampu, sinar matahari, itu materi saat kalian di kelas 3. Ya. Nah, sekarang coba Pak Guru tanya. Coba ya. Apa yang terjadi apabila kita berada di ruang yang sangat gelap, tidak ada cahaya yang masuk di ruangan kita tempat itu? Apa yang dapat kita rasakan? Gelap. Ya. Kita akan merasakan gelap gulita. Kita tidak bisa melihat karena tidak adanya cahaya. Selain itu, saat kita melihat ikan di dalam kolam, kalau kita lihat, oh kolamnya airnya jernih, ada ikannya. Kira-kira kalau kita lihat itu kelihatan dangkal apa enggak itu? Dari atas kelihatan dangkal. Padahal kolam itu dalam. Nah itu disebabkan karena apa? Nah, ya itu disebabkan karena adanya sifat cahaya. Ya pada hari ini Pak Guru akan memberikan materi pada mata pelajaran IPAS, yaitu tentang cahaya. Dalam materi Pak Guru hari ini mempunyai tujuan agar mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Ya, sebelum kita ke percobaan yang akan kita lakukan nanti, semuanya tolong perhatikan video yang sudah Pak Guru sediakan yang ada di depan kalian. Ini nanti silahkan kalian tonton sampai selesai, kalian pahami, nanti setelah itu baru dengarkan penjelasan dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Sinta Manikawati. Kali ini kita akan belajar IPA bersama-sama mengenai sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya merambat ke segala arah. Bila medium yang dilaluinya homogen, maka cahaya dapat merambat lurus. Sebelum melakukan praktikum untuk mengetahui sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, kita siapkan alat dan barang yang ada di depan saya. Yang pertama adalah kita siapkan 3 buah kardus yang sudah dilubaki sama, yang di bawahnya ada alatnya, yang diisolasi dengan isolasi dulu, lalu ada korek api untuk menghidupkan lilin, dan ada 1 buah lilin sebagai sumber cahaya. Untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus, kita posisikan 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin yang tepat di belakang kardus. Lalu kita dapat melihatnya sumber cahaya lilin tersebut dari kardus yang paling depan.
Ini adalah posisi 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin yang tepat di belakangnya. Lalu kita coba menggeser setiap kardusnya sehingga posisi setiap lubang pada kardus ini menjadi tidak sejajar. Coba kita lihat ya. Tadi kita sudah melakukan percobaan dengan 3 lubang yang sejajar dan mencoba menggeser satu karton seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah cahaya dapat merambat lurus apabila saat perambatannya tidak dihalangi oleh benda lain. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Di depan saya sudah ada alat dan bahannya seperti plastik bening, gelas kaca, benda gelap, dan setter. Mari kita lakukan percobaan apakah benar cahaya itu dapat menembus benda bening atau tidak. Yang pertama kita akan menggunakan plastik bening. Hasilnya seperti ini. Cahaya dapat menembus plastik bening. Untuk yang kedua, kita menggunakan benda gelas kaca. Bisa kita lihat, cahaya setter juga bisa menembus benda bening seperti gelas kaca ini. Terlihat jelas sekali ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir, kita akan menggunakan benda gelap seperti ini. Apakah cahaya dapat menembus benda gelap atau tidak? Mari kita lihat. Ternyata cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Dan hasilnya adalah sebuah bayangan yang mirip dengan benda aslinya. Nah, jadi kesimpulannya adalah cahaya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda gelap. Ini ciri yang ketiga. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di depan saya sudah ada 2 cermin dan 1 senter. Pemantulan cahaya dapat dilakukan dengan cahaya senter diarahkan ke cermin. Mari kita coba ini teman-teman. Nah, cahaya dapat dipantulkan apabila pemantulan cahaya terlihat pada saat terpancarnya cahaya kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk yang terakhir kita akan melakukan percobaan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan apabila arah tambah cahaya dibelokkan ketika melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. 2 medium yang dimaksud adalah air dan udara. Di depan saya sudah ada gelas kaca yang berisi air dan 1 buah pensil. Mari kita coba apakah cahaya dapat dibiaskan atau tidak. Masukkan 1 buah pensil seperti ini dengan posisi seperti ini. Bisa kita lihat. Pembiasa cahaya ini seringkali memberikan efek seperti patah pada benda. Bisa kita lihat pensil seperti patah ya teman-teman. Nah, sehingga kesimpulannya adalah cahaya dapat dibiaskan. Baik teman-teman, dari 4 percobaan yang sudah kita lakukan dapat diperoleh 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Nggih. Dengan video tadi kalian pasti sudah punya gambaran. Oh, cahaya punya sifat 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sudah punya gambaran dari hasil video yang sudah Pak Guru tampilkan. Ya, sekarang bisa dikeluarkan bukunya terlebih dahulu. Dari video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, ya, yang pertama cahaya, sifat cahaya apa? Yang pertama cahaya merambat lurus. Bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, gimana tahu cahaya bisa merambat lurus? Saat kalian bangun tidur, terus kalian melihat di ventilasi tempat keluar masuknya udara. Kalau sinar matahari sudah muncul, pasti akan kelihatan cahaya masuk. Kalau kita lihat dari bawah atau samping, itu pasti apa? Rambatan cahaya itu kelihatan. Betul apa enggak itu? Ya, itu salah satu contoh bahwa cahaya merambat lurus. Selain itu, nah ini ada proyektor. Nah ini lihat ya, proyektor ini. Nah ini rambatannya kelihatan ini, ya kan? Ya, dalam proyektor yang Pak Guru bawa itu juga bisa kita sebut sebagai contoh bahwa cahaya merambat lurus. Apalagi kalau ruangan gelap, ada sedikit di pintu, pintunya ada lubang kecil. Ruangan gelap ada pintu atau jendela yang berlubang. Itu akan kelihatan sekali rambatan cahayanya. Sampai ini jelas? Ada pertanyaan? Sampai yang sifat cahaya yang pertama? Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Menuju ke sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan atau pembiasan cahaya itu bisa kita artikan juga dengan pembelokan, ya, pembelokan arah rambat cahaya. Arah rambat cahaya akan membelok melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Tadi dalam video sudah ada nih, yaitu kalau dicontohkan apa contohkan? Nah, itu dapat dicontohkan ketika ada gelas yang diisi air, nah, atau air gelasnya itu gelas bening, kalian masukkan sebuah pensil atau bolpen, kalian lihat dari samping, bendanya itu akan kelihatan membengkok, ya betul, membengkok, atau kelihatan putus. Nah itu contoh bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Ciri yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ya, benda bening. Apa benda bening? Ada yang tahu? Dapat kita artikan benda bening itu adalah apa? Benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Salah satunya tadi kalau dalam video yang baru tampilkan ada gelas bening, ada plastik bening, ada air bening. Nah, itu termasuk benda bening. Perlu kalian ketahui juga, ada juga benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, disebut dengan benda gelap. Misalkan contohnya ada, misalnya tas kalian center ini benda gelap, kita senterkan pada cahaya proyektor, kelihatan nggak cahayanya? Tembus nggak ini? Nah ini tidak tembus, ya.
Nah itu benda gelap. Selain ada benda bening, ada benda gelap, ada lagi yang namanya benda buram. Tahu benda buram? Contohnya apa? Kertas, kain, ya benar, kain. Kok bisa disebut benda buram toh Pak? Maksudnya gimana ini? Ya benda buram itu semua benda yang apabila kita tempelkan dengan cahaya, misal cahaya dari senter, itu hanya sebagian saja yang dapat disinari. Sinarnya masuknya hanya sebagian, tidak menembus. Nah itu disebut dengan benda buram. Sampai sifat cahaya yang ketiga, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kita menuju sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah ini apabila cahaya itu mengenai suatu benda, atau mengenai suatu benda, maka sebagian cahaya itu akan apa? Diteruskan ke benda yang dikenainya. Dan akhirnya apa? Cahaya itu akan dipantulkan kembali. Misalkan saat di siang hari lampu dimatikan ya, ini siang hari, misal lampu kita matikan. Apakah kita bisa melihat benda di siang hari? Bisa nggak ini? Kita melihatnya bisa nggak? Bisa, ya betul. Kita bisa melihat suatu benda yang ada di sekitar kita. Nah itu merupakan contoh bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Selain itu, ketika kalian belajar itu menggunakan cahaya apa? Tidak itu? Menggunakan dari apa? Lampu apa senter? Lampu. Kalau tidak ada cahaya, apakah kita bisa belajar? Tidak bisa, karena kita butuh apa? Cahaya untuk penerangan kita belajar ya. Saat kita belajar dengan lampu belajar, nah lampu itu kita tempatkan cahayanya pada buku yang akan kita baca, maksudnya seperti itu ya. Hasilnya kita dapat melihat tulisan di buku itu, betul Pak? Nah itu juga salah satu bahwa sifat cahaya, contoh cahaya apa? Dapat dipantulkan. Nah, perlu kalian ketahui juga dalam pemantulan cahaya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada beberapa cermin ya, benda berupa cermin itu yang dapat menghasilkan apa? Suatu bayangan. Nah, cermin perlu kalian ketahui berdasarkan permukaannya. Nah itu dibedakan menjadi berapa? Tiga. Salah satunya ada cermin datar. Bisa kita lihat di ruangan ini, contohnya itu cermin datar yang kita gunakan untuk bercermin setiap hari untuk berdandan ya. Nah itu cerminnya cermin datar. Kalau kita lihat begini, wah itu bayangan itu maya, tidak nyata. Terus ini tegak apa enggak itu nih? Apakah terbalik apa tegak? Tegak. Yang ketiga, apakah sama besar? Yang asli dengan bayangan sama besar. Jadi cermin datar itu mempunyai sifat yang pertama tadi apa? Maya, betul. Yang kedua tegak. Yang ketiga sama besar. Nah, contohnya itu ada pada cermin. Kalau di sini contohnya yang kita pakai untuk berdandan di kelas. Yang kedua cermin cembung. Pernah dengar belum? Cermin cembung. Cermin
permukaan bidangnya itu melengkungnya itu ke arah luar. Berarti apa? Ke arah luar. Itu berarti agak melengkung tapi keluar. Contohnya ada motor, spion motor, ada spion mobil, kacamata, ada yang kacamata nggak ada ya? Kacamata itu kan kalau kita lihat dari samping kan agak kacanya melengkung gitu, melengkung keluar. Nah itu cermin cembung. Nah itu sifatnya pada cermin cembung itu juga sama. Maya, kalau kita pakai kacamata itu maya, tegak, tapi apa? Diperkecil. Nah itu pada cermin cembung. Selain pada contohnya digunakan pada kaca spion, terus mungkin ada kacamata, terus ada lensa kamera. Misalnya lensa kamera pada apa ini proyektor itu juga cermin cembung gitu. Selain itu juga lagi ada dalam saat kalian bertamasya dengan keluarga melalui jalan yang tikungannya tajam atau perempatan, itu di pojok jalan itu pasti akan ada cermin besar itu ya kan? Nah itu kan juga melengkung keluar itu. Ya itu juga termasuk contoh ya. Yang terakhir jenis cermin berdasarkan permukaannya, yang terakhir ada cermin cekung. Nah ini kebalikan dari cermin cembung. Kalau cermin cembung tadi permukaan bidangnya melengkung ke luar. Nah, tapi kalau cermin cekung ini melengkung ke dalam. Misalkan ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam proyektor lampu pada motor itu di dalamnya pasti ada itu. Ada yang kelihatan apa itu kayak mengkilap itu loh. Nah itu selain itu ada pada lampu senter, bawah senter mana senter menjawab senter mana senter bentar. Nah ini ada senter nih, di dalamnya kelihatan putih, nah ini loh. Nah ini termasuk cermin cekung. Di lampu mobil, lampu motor itu pasti ada itu. Sifat bayangan dalam cermin cekung itu ada dua dalam cermin cekung. Yang pertama, apabila benda dekat dengan cermin cekung ya, cermin cekung itu sifatnya tegak, maya, dan apa? Lebih besar. Pada benda yang dekat dengan cermin cekung, kalau kita dekat ini, ya, itu tegak, maya akan lebih besar. Untuk sifat yang kedua, jika benda jauh dari cermin, nah itu sifatnya nyata dan terbalik. Jadi kalau dalam cermin cekung kita menjauh, itu lama kelamaan itu tubuh kita akan terbalik. Kepala menjadi di bawah, kakinya menjadi di atas, terbalik. Ya. Sampai ini ada pertanyaan? Wah ini yuk coba kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Semuanya berdiri. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Mas Hafiz bisa berdiri, kita ice breaking biar pembelajaran kita tambah semangat lagi. Yuk tangannya diangkat. Bisa. Coba kalian dengan jarimu itu tulis angka 1. Iya, angka 1. Sekarang angka 2. Iya, angka 3. Bisa ya? Bisa? Nah sekarang coba, kalau itu tadi kita menggunakan jari tangan kita, sekarang kita menggunakan anggota tubuh kita ya. Coba ya, siap? Kalau 1 ya tinggal tunduk, ya kan? Coba angka 2. Iya. Sampai Mbak Anida. Iya.
Angka 3 gimana angka 3? Iya. Angka 8. Iya. Nah, sekarang kembali duduk. Ya, semangat. Oke. Kita menuju sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Pernah kalian lihat sebuah pelangi? Pelangi itu kenapa bisa muncul? Itu termasuk penguraian cahaya. Ada sinar matahari, kok turun hujan. Nah, seketika itu air hujan yang terkena sinar matahari itu akan diuraikan, akhirnya akan muncul pelangi. Warna pelangi apa warna pelangi? Ada merah, ada jingga, hijau, kuning, ungu. Ya. Nah, perlu kalian ketahui juga di dalam warna cahaya, nah itu ada sebuah warna dalam cahaya itu berwarna putih. Berwarna putih, ya kelihatan warna putih. Nah, warna putih yang ada dalam cahaya itu disebut dengan spektrum warna. Warna putih itu yang akhirnya akan apa? Akan membiaskan warna cahaya menjadi beberapa banyak warna. Nah, kayak warna pelangi yang Pak contohkan tadi ya. Selanjutnya sifat yang terakhir, cahaya itu akan membentuk suatu bayangan apabila cahaya terhalang oleh suatu benda. Di buku ada, ya ini betul. Akan terbentuk bayangan ya, yang menghalangi suatu cahaya. Itu bayangan benda sifatnya apa? Menyerupai benda asli. Tidak ada cahaya terhalang botol bentuknya menjadi gayung, enggak ada ya kan? Kalau itu oh ini bola, bayangannya juga akan seperti bola. Oh ini ada pohon, bayangannya menyerupai pohon. Sampai ini ada yang tanyakan? Sampai ini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru sudah membentuk kalian sebuah kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1, ya ini kelompok 1. Ya ini nanti dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah ini nanti Pak Guru sudah menyiapkan selembar. Itu nanti Pak Guru bagikan acak. Nah, silahkan kalian masing-masing kelompok berdiskusi tentang apa? Percobaan sederhana terkait dengan sifat cahaya. Alat dan bahan sudah Pak Guru sampaikan kemarin. Sudah dibawa semua? Sudah dibawa kelompok 3? Sudah? Ya. Nah itu nanti silahkan kalian praktekkan nanti ya. Praktekkan. Nah itu nanti setelah kalian mempraktekkan cahaya yang sifat cahaya yang ada pada lembaran yang Pak Guru berikan ke kalian. Oh ini misalkan kelompok 1 mendapat sifat cahaya apa? Silahkan langsung kalian praktekkan dengan alat dan bahan yang sudah kalian sediakan. Kelompok 4 mendapat sifat cahaya apa? Silahkan dipraktekkan. Nah, nanti setelah selesai Pak Guru meminta kalian masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan di depan kelas. Silahkan kalian presentasikan alat dan bahannya yang digunakan apa, langkahnya aja nggak langkahnya. Nah terus yang terakhir kesimpulan dari percobaanmu apa dibacakan yang keras.
Sampai ini ada yang tanyakan? Bisa kita mulai untuk percobaan sederhana? Ya, kalau bisa silahkan kalian keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian sediakan. Ya, silakan kalian kerjasama dengan kelompok kalian mempraktekkan sifat cahaya dari LKPD. Itu LKPD namanya. LKPD lembar kerja peserta didik. Ya, silakan di situ nanti kalian tulis nama-nama kelompok. Hasilnya apa? Silahkan kalian tulis pada kolom yang sudah Pak Guru sediakan di situ. Gak ada pertanyaan? Bisa dimulai? Iya, mulai, silahkan kalian praktekkan. Ada yang kesulitan? Bisa nggak? Bisa. Kelompoknya Mas Chandra bisa? Bisa. Ya, Mas Isto? Bisa. Kelompoknya Mas Tristan? Ada yang ditanyakan? Bisa nggak? Bisa ya. Kelompoknya Arjuna? Nah, itu coba.
Enggak apa-apa. Ya ini sudah ketemu semuanya kelompok 4. Ya. Kelompok 4 sudah ketemu. Kelompok 2 sudah ketemu, sudah disimpulkan. Ya. Terus langkah-langkahnya juga sudah ya. Sudah ya. Kelompok 1 langkah-langkah juga sudah itu. Sudah bagus. Terus tinggal kesimpulannya sudah diskusikan dengan temanmu. Nih kelompok 3 ini juga sudah membuat kesimpulan, langkah sudah selesai. Kelompoknya Mas Tristan, kelompok 4 langkah-langkahnya sudah belum? Oh, baru tulis nama anggota ya, tulis dulu. Terus langkah-langkah sama kesimpulannya ya. Nah ini kelompok 1 kayaknya sudah selesai nih kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah selesai kelompok 1. Kalau kelompok 2? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kelompok 3 belum. Kurang sedikit, ya, kurang sedikit. Kelompoknya Tristan? Kelompoknya Tristan? Sudah belum? Ya, oh, enggak apa-apa itu. Sebentar lagi kita mulai ya untuk presentasi masing-masing kelompok. Ya ini kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah selesai, kelompok 4 ya sudah selesai. Berarti kita mulai presentasinya ya. Bisa kita mulai? Ya, alhamdulillah. Coba kelompok 1 silahkan maju ke depan, presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, semuanya maju ke depan, silahkan. Kelompok 2, 3 dan 4 disiapkan ya. Lihat ini semuanya memperhatikan. Kalau nanti ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Sulam agak sini ya, sulam. Ya perkenalkan dulu, buka dulu. Ya, silakan. Dengarkan. Dengarkan ya. Apabila posisi setiap kartu digeser dan tidak sejajar, maka cahaya senter tidak merambat lurus. Ya. Langkah-langkahnya gimana Mas? Bisa dibacakan langkah-langkahnya? Lubangi tengah pada ketiga kertas tersebut. 2. Letakkan kertas-kertas tersebut dengan posisi 3 sejajar dengan cahaya senter tepat di belakang lembar. 3. Perhatikan
apa yang terjadi. 4. Kemudian coba geser posisi setiap kertas sehingga setiap kertas menjadi tidak sejajar. Nah, itu hasil dari kesimpulan yang sudah dipraktekkan, didiskusikan kelompok 1. Nah, itu yang pertama ini tentang cahaya merambat lurus. Ya, ini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah bagus, silakan ditutup. Demikian masalah presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalkan, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan ini. Langkah-langkah percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. 2. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. 3. Bagaimana menampakkan dan besar pensil dibanding aslinya. Kesimpulannya adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil akan terlihat membengkok atau patah. Apabila diamati dari luar gelas, 2. Penampakan pensil akan lebih besar dari aslinya. Demikian presentasi kelompok kami. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan apa enggak? Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Hasil presentasi dari kelompok 2 sudah jelas semua ya? Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduk. Disambung lagi presentasi yang ketiga dari kelompok 3. Ya, ini hanya 4 siswa, yang 1 sakit ya, Mas Bima? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Kesimpulan hasil presentasi kami: 1. Cahaya senter yang diarahkan pada benda bening dapat menembus sampai kertas putih. Cahaya senter yang diarahkan ke benda buram, cahaya hanya kelihatan sebagian. Gas senter yang diarahkan ke benda gelap, cahaya senter tidak dapat menembus benda gelap. Demikian presentasi kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Berarti dalam kelompok 3 ini tadi menembus benda bening. Yang di benda bening yang dipraktekkan tadi menggunakan benda bening, benda buram, dan benda gelap. Hasilnya sudah disimpulkan kelompok 3. Sudah jelas semua? Sudah jelas?
tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kelompok yang terakhir, kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Kesimpulan hasil kami adalah bahwa kalau sebuah cermin masukkan ke dalam mangkok yang berisi air lalu diberikan sebuah cahaya, sebuah kertas di atasnya akan menciptakan pelangi. Dari kelompok 4 berarti dia mempraktekkan suatu cahaya yang bersifat cahaya dapat diuraikan menggunakan mangkok diisi air, diisi dengan sunlight gitu ya, sabun cuci dimasukkan dalam air, terus di atasnya diberi kertas putih, akhirnya diberi cahaya dari senter. Akhirnya cermin itu akan memantulkan. Dalam kesimpulan kelompok 4 akan menghasilkan warna-warna pelangi. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke tempat. Itulah tadi hasil percobaan dari masing-masing kelompok ya. Sudah jelas bahwa cahaya dalam kehidupan sehari-hari mempunyai beberapa sifat. Ya, sekarang masing-masing ketua kelas tolong lembar kerja itu tadi dikumpulkan di meja Pak Guru dulu. Kalau ketuanya saja, ketua kelompok kumpulkan. Ya. Kumpulkan ini, taruh mejanya Pak Guru. Nah, dari hasil yang sudah kita pelajari ini tadi, setelah kita melakukan percobaan, Pak Guru tanya sama kalian, ya, bagaimana dengan materi hari ini? Setelah kita melakukan percobaan, apakah sudah jelas? Ya, berarti tujuan Pak Guru dari pelajaran hari ini alhamdulillah sudah kalian terima. Nah, jadi kita lebih jelas dan lebih tahu tentang sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kalian meskipun sudah tahu sifat-sifat cahaya, Pak Guru berharap kalian tetap memperluas wawasan pengetahuan kalian ya. Bisa kalian mencari sifat-sifat cahaya dengan praktek yang lain atau percobaan yang lain melalui media handphone. Kalian cari, kalau di sekolah kalian bisa ke perpustakaan cari buku yang referensinya sama tentang sifat cahaya ya. Itu harapan Pak Guru agar kalian bisa lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang sifat cahaya. Sampai ini ada yang tanyakan? Tidak? Ya, sekarang sebelum Pak Guru menuju ke
kegiatan akhir. Nah, ini Pak Guru sudah menyiapkan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini di mana ada 5 soal. 5 soal ini kalau kalian memperhatikan penjelasan Pak Guru dan praktek percobaan dari teman-teman kalian pasti bisa menjawab. Hanya 5 soal. Silahkan kerjakan ini nanti masing-masing anak, masing-masing anak mendapat 1. Silahkan kerjakan. Soalnya ada di depan dan belakang. Sudah mendapat semua itu ya? Sudah mendapat semua lembar evaluasi? Ya, silahkan kalian kerjakan. Belum. Nah ini. Mas, tapi sudah selesai? Belum. Yang sudah selesai ada ya? Ya, yang sudah selesai silahkan kumpulkan di meja Pak Guru kembali. Pelan-pelan, yang rapi. Ya, sudah dikasih nama, alhamdulillah ya, sudah bagus ya. Sudah dikumpulkan semua ya? Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Nah, sekarang sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan pada hari ini, Pak Guru ada pertanyaan buat kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke. Coba Pak Guru tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari atau melakukan percobaan pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang, sangat senang ya.
Apakah kalian puas dengan percobaan yang sudah kalian lakukan? Sudah? Sangat puas ya. Nah, bagaimana cahaya merambat? Ya, cahaya merambat lurus. Mengapa kita memiliki bayangan? Ya, karena tubuh kita tidak tembus cahaya. Betul Mbak Anin? Karena tubuh kita tidak termasuk benda bening. Ya. Selanjutnya, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Kita bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Ya, Mas Chandra, Mas Hafiz, Mas Isko, Mas Rahma menjawabnya apa? Karena cahaya dapat dipantulkan. Ya, dipantulkan kemana? Ke mata, sehingga kita dapat melihat bayangan di cermin. Nah, coba kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira sifat cahaya apa yang paling kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Sifat cahaya apa? Bervariasi. Apa saja bisa bervariasi? Ya, cahaya dapat kita lihat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, ya, cahaya dapat kita uraikan. Nah, itu sering kita jumpai sehari-hari. Jadi dalam pelajaran hari ini dapat Pak Guru simpulkan, dan Pak Guru juga ingin memotivasi kepada kalian semua. Pesan dari Pak Guru, silahkan kalian selalu semangat belajar agar kalian dapat menggapai cita-cita kalian, ya. Apa yang kalian cita-citakan dapat kalian raih. Itu kalau kalian belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan tercapai. Nah, karena dalam belajar kita akan mendapatkan ilmu, di mana ilmu itu akan kita bawa sampai selama-lamanya. Dari kita kecil sampai tua, ilmu itu akan kita bawa. Jadi anak-anak semuanya, setelah belajar hari ini kita bisa mengetahui bahwa dalam kehidupan kita selalu membutuhkan cahaya untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi makanya dalam kehidupan sehari-hari, sifat cahaya yang kita rasakan itu apa? Bervariasi. Nah, ini waktu Pak Guru menyampaikan materi sudah selesai. Nah, sekarang sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Mas Arjuna ke depan lagi. Subhanallah.
tidak ada suatu halangan apapun. Sekarang alat tulisnya bisa dimasukkan di tas, silahkan kalian berkemas-kemas. Dan sebelum pulang, Pak Guru tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam, maaf Pak Guru apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.